Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayat. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh dan bini sepuh, khusus pada beliau Romo Kiai Haji Anwar Said dari Kota Bojonegoro yang kami tunggu-tunggu mau'izatul hasanahnya, yang kami hormati sesepuh Mushola Al-Iman Yonson, yang kami hormati Ketua Mushola Al-Iman Yonson beserta seluruh jajarannya, dan tidak lupa yang kami sangat bangga-banggakan hadirin yang hadir di dalam ini majelis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah di Mushola Al-Iman Yonson ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan kehadiran para hadirin di sini semua dicatat sebagai amalan yang hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ya qaulina Allahumma sholli ala Muhammadin. Mudah-mudahan besok kita di hari yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran. Rangkaian acara yang ketiga sambutan. Diteruskan acara yang nomor 4 yaitu ngeteh atau ngebahas tentang hidayah 1 jam bersama Kiai Haji Anwar Said. Yang terakhir yaitu doa. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umum kitab. Mudah-mudahan acara demi acara yang akan berlangsung pada malam hari ini tidak ada suatu halangan apapun. Liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Meningkat acara yang nomor 2 yaitu pembacaan kitab suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Akhi Ukhti Revi Rizky Apriana. Kepada beliau Ukhti Revi Rizky Apriana, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan libani Israil. Hudan libani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul 'azim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis shomad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'd. Janabul ulama, ulama anal a'izza, alim ulama, para sesepuh yang saya taklimi, yang saya hormati, Ustaz Miftah, Ketua KMI bersama para pengurus dan anggota, ketua organisasi-organisasi yang ada, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, bi'aunillah, biqudratillah, biiradatillah, malam ini saya Al-Faqir yang baik, Anwar Zahid, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim kepada saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bahagia, saya bangga, saya salut kepada rekan-rekan yang berada di negeri Gingseng ini. Subhanallah, ini acaranya curhat. Tadi katanya ngeteh, ngobrol tentang hidayah, betul? Yes, meskipun suguhannya bukan teh, ini saya disuguhi kopi susu. Tadi saya sampaikan minuman yang paling saya nggak suka itu kopi susu, karena itu minuman yang nggak jelas. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Lek kopi ya kopi mesisan melek, lek susu mesisan susu turu. Ini kopi susu ini kan minuman yang nggak jelas. Jujur, berjumpa dengan saudara-saudara dan juga mbak-mbak yang cantik-cantik itu, saya nggak merasa berada di negeri orang. Saya itu seakan-akan berada di desa tetangga. Jujur, saya nggak merasa nyebrang lautan karena saya naik pesawat. Insya Allah, alhamdulillah. Ternyata Allah mentakdirkan saya berjumpa dengan saudara-saudara saya yang sama dengan saya, jemburisnya. Ya unek kene yo ketemu wong Blitar, wong Ponorogo, wong Tulungagung, wong Kendal, wong Kebumen, wong Jenogoro. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang berjuang, yang beribadah di negeri Gingseng ini senantiasa mendapatkan hidayah Allah SWT
Dan hidayah itu harus kita pertahankan, harus istiqomah. Dan doa saya mudah-mudahan dimanapun kita senantiasa mendapatkan kesuksesan. Sukses yang hakiki, yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saudara-saudaraku, orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, bukan. Orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Jadi orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan itu belum tentu orang sukses. Tapi yang dinamakan sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Sehingga Al-Quran mengajarkan ketika berdoa kepada Allah, kita nggak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tapi kita disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan. Bukan apa yang saya inginkan, bukan, tapi kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Berikan pula saya di akhirat nanti kebaikan. Yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah itu waqina adzabannar. Nanti endingnya bisa diselamatkan dari azab neraka. Maka saya ulang, kalau ada orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, itu belum tentu orang sukses. Kenapa? Karena apa yang dia inginkan berhasil dia dapatkan belum tentu jadi kebaikan bagi dirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya sering kasih contoh, banyak orang yang kepingin jadi pejabat, kepingin jadi anggota dewan kalau di negara kita, kepingin jadi bupati, berbagai macam ikhtiar, berbagai macam usaha dia lakukan, berhasil jadi bupati, tapi ternyata jabatan bupati yang dia dapat itu nggak jadi kebaikan. 6 bulan jadi bupati, masuk penjara. Ada yang jadi gubernur belum sampai 1 tahun sudah masuk penjara. Dia kan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi ternyata apa yang dia inginkan, apa yang dia dambakan, yang dia cita-citakan berhasil dia dapat, tapi tidak menjadi kebaikan. Maka kita nggak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Karena orang yang baik itu pasti hidupnya bahagia. Betul? Orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan belum tentu itu jadi kebahagiaan, belum tentu itu jadi kebaikan. Sekali lagi saya ulang, kita nggak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Karena kalau orang baik itu pasti hidupnya bahagia. Ada orang dapat door prize, ada orang dapat hadiah, kita nggak usah iri. Hadiah yang dia dapat belum tentu jadi kebaikan. Ada kok orang dapat door prize, dapat mobil, luar biasa, seneng dapat mobil. Tapi ternyata baru dipakai 1 hari, pakai jalan mobilnya nubruk bokongnya prauto maksudnya. Kan dia mendapatkan apa yang mendapatkan sesuatu, tapi tidak jadi kebaikan. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhah itu pernah mengatakan demikian, ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa kepada Allah agar yang saya inginkan itu diijabah dan dikabulkan Allah. Saya kerja keras, saya ikhtiar maksimal untuk menggapai apa yang saya inginkan. Ketika yang saya inginkan itu berhasil saya dapatkan, doa saya dikabulkan Allah, maka saya bersyukur kepada Allah, saya berterima kasih kepada Allah, saya mengucap Alhamdulillah. Berarti apa yang saya inginkan di ACC sama Allah, apa yang saya inginkan disetujui sama Allah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, ternyata doa saya tidak dikabulkan. Saya kerja keras, saya ikhtiar maksimal, ternyata kerja keras saya gagal, ikhtiar saya tidak berhasil. Saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah, saya lebih bersyukur kepada Allah. Gagal itu malah lebih bersyukur. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan kehendak saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Understand? Yes. Oh, bergaya. Iya. Jadi orang gagal itu malah alhamdulillah. Kok begitu? Iya, tetap alhamdulillah lebih nemen. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya. Yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya begini,
Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal yang tidak kalian suka itu baik dampaknya bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian menyukai dan mencintai sesuatu, padahal yang kalian suka dan kalian cintai itu dampaknya sangat jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian, sedangkan kalian tidak mengetahui apa yang baik, apa yang buruk dengan kalian. Makanya kalau orang yang benar itu derek Gusti Allah, bahasanya ikut Allah, mengikuti ketetapan Allah, tapi kerja keras tetap. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering contohkan, kadang-kadang kepingin dapat sesuatu, seneng dengan sesuatu, ternyata dampaknya jelek. Banyak ya cowok itu yang ketika masih bujangan kayak sampean-sampean itu kepingin punya cewek yang cantik, yang kepo, sepuluh hai aduh hai ilmu jauh daerah memang semua belenok montok. Allah itu yang mus luar biasa, berhasil ya dapat cewek yang seperti itu. So menang banget, tapi ternyata begitu jadi istri, masya Allah, cerewetnya kaya mak lambe, mangane wake, turune ngorong ngilerang ngentutan bisa. Loh ya, banyak cewek yang kepingin dapat suami yang ganteng, gagah, keren, trendy, dapat suami yang ganteng, gagah, keren, trendy, kuning kulitnya sauntung-untung bisa. Tapi ternyata, moroan tangan, ternyata mata keranjang, macam-macam. Kadang-kadang kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu dampaknya baik buat kita. Makanya ketika mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan, kita nggak boleh kecewa, ngersulo, apalagi marah-marah sama Allah. Kadang ada loh yang seperti itu. Katanya kita disuruh berdoa, disuruh ikhtiar, ternyata masih gagal, protes sama Allah. Lah iya, aku ki ya wis ndonga, ya wis kerja keras, ya wis tak rewangi poso Senin Kamis, kenyataane kok gagal. Kadang-kadang aku nek mikir Gusti Allah mumet dhewe kok. Karepku ya koyo ora mudeng aku. Ya Gusti Allah kok dikon nuruti karepe iki lho, wis dadi pangerane sapa. Maka enggak boleh. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan jangan berkata seandainya. La taqul law fa inna law minasyaiton. Jangan pernah mengatakan andai kata, seandainya. Karena yang namanya andai kata, seandainya itu datangnya dari syaitan. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? Kalau daerah Bojonegoro ngarani jatuh. Paham ya kata-kata jatuh. Ini nek wong Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo mesti paham. Jatuh. Dalile la tajatok. Jangan pernah bilang jatuh. Karena sesungguhnya jatuh itu datangnya dari setan. Banyak loh kayak gitu. Ada seorang istri cekcok sama suaminya. Karena satu persoalan, akhirnya dia curhat sama temennya. Mbak aku dibujuk situ, ini semoga ningon situ, lorok kabeh uripku gak nemu bahagia. Jatuh aku karo kayak sing kerja nang Korea kayak enak uripku. Itu bener apa enggak itu? Enggak, dikira kalau dia jadian sama yang dijatuh-jatuhkan tadi, dikira mesti bahagia. Belum tentu. Yang di Korea itu malah yang didamba-dambakan itu malah korban penipuan dari Hongkong. Kerja 10 tahun ganggu duit balas kalau dikeruk karo gendaan. Silakan menertawakan diri sendiri. Ya seperti itu, jatuh itu enggak boleh bilang seperti itu. Maka sebenarnya untuk mendapatkan kesuksesan itu ya sesuai sesuk lah guys, ceramah dari namanya ngeteh, nyantai. Ini waktu saya juga nggak lama karena saya sendiri belum istirahat. Mulai kemarin perjalanan sehari semalam, saya sendiri juga belum istirahat. Ini capek. Kami mudah-mudahan terobati, bukan memandang sebelah sini tapi memandang yang sebelah sana. Ya mohon maaf, aku mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Yang sebelah sana untuk terus GR bendol-bendol. Ini sekedar basa-basi menurut Subhanallah. Orang sukses itu kuncinya ada 3. 1,
bekerja keras. Yang kedua, berpikir cerdas. Yang ketiga, beramal ikhlas. Kalau dalam filosofi yang sering saya sampaikan ke ya anak-anak saya, kalau kepingin sukses di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu yang pertama bekerja keras. Ya bekerja harus keras. Karena memang hidup ini adalah perjuangan. Laisal haya illa bil qital. Hidup ini adalah perjuangan, namanya perjuangan pasti penuh dengan tantangan. Dan nama tantangan itu tidak bisa dihadapi dengan nyantai bro, nyantai men, tidak bisa. Harus kerja keras. Orang-orang yang sukses itu para pekerja keras. Baik itu tokoh dunia maupun tokoh akhirat. Orang-orang yang sukses itu para pekerja keras. Maka kalau kepingin sukses, pertama harus bekerja keras di semua profesi apapun itu. Dan namanya orang berjuang itu pasti penuh dengan tantangan. Saya sebenarnya nggak bisa ngaji saya. Banyak orang yang heran, kok iso sampai tekan luar negeri, kok iso sampai ini. Apa terus marah-marah emak betunduk dan ujuk-ujuk ya. Enggak, ya berawal dari sesuatu yang luar biasa, merangkak dari bawah. Sama, mungkin bisa dijadikan acuan. Saya mulai pertama nikah dengan yayang saya. Alhamdulillah. Itu ya Allah ya Karim, itu penuh dengan sesuatu yang luar biasa, penuh dengan perjuangan. Bayangkan, saya di pesantren dan istri saya juga di pesantren. Begitu nikah, subhanallah, ya sama-sama nggak punya kerjaan, nggak punya lahan, nggak punya apa-apa, betul-betul nggak punya apa-apa. Saya itu pernah jadi kuli bangunan 4 bulan di Surabaya. Saya pernah diusir sama istri saya. Ya bahasanya bukan mengusir, zaman ngejone ngomah ngono Kalimantan. Saya itu sempat disuruh ke Kalimantan, terus nyapa nih kan, ya dodol pentol bakso tau apa. Bener itu, subhanallah. Tapi ya saya telateni saja, saya telateni kerja keras, ngulang ngaji anak-anak terus sampai saya itu mulai awal-awal ceramah itu, pertama kali saya ceramah, motor itu saya pinjem. Bukan berarti orang tua nggak bisa membelikan, tapi pantangan dalam hidup saya untuk ngatong ke manusia itu enggak. Saya kalau minta langsung ke Allah. Iya bener. Bukan berarti orang tua saya nggak bisa membelikan motor, enggak. Tapi saya mulai pertama ngaji, pertama ceramah itu, motor itu saya pinjam. Berarti habis ngaji dapat berkat dibagi loro sama yang punya motor. Subhanallah. Iya bener. Mulai motor itu pinjam. Sampai sekarang bisa beli 3 dealer. Dealer tadi. Bahkan subhanallah, saya nganten anyar itu ya kan karepe menggaya. Anyar-anyarannya motor apa itu? Karisma itu kalau nggak salah itu. Saya itu kredit kan ben ketok gaya. Ora ono gue sepeda motor karisma kampung waktu itu, keluaran terbaru. Aku beli padahal kreditan. 3 bulan ditarik sama dealer. Bisa kampung ini tahu semua. Ternyata itu motor kreditan. 3 bulan ditarik sama dealer. Subhanallah. Terkenal sekampung. Motornya ditarik sama dealer. Digawano kolte itu. Terbuka itu langsung diambil sak helm-helmnya itu. Wis gak apa-apa kok bojoku gak dijaluk. Rasanya hati saya ini dealermu tak tuku aku. Sampai kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya itu tadi dari apa? Kerja keras. Rasulullah itu pertama berjuang sendiri, nggak punya teman. Pertama berjuang sendiri, tapi karena kerja keras dan kerja keras, akhirnya mendapatkan keberhasilan. Satu itu, bes. Yang kedua, berpikir cerdas. Orang-orang sukses itu orang yang cerdas. Hidup ini pilihan. Kita disuruh memilih yang baik dan yang buruk. Kita disuruh memilih yang benar dan yang salah. Kita disuruh memilih jadi orang yang untung apa orang yang rugi. Dan orang yang sukses dalam memilih adalah orang yang cerdas. Orang yang untung dalam hidup ini adalah orang yang cerdas. Saya sering sampaikan, menghadapi pilihan hidup ini manusia dibagi 3. Pertama, manusia yang cerdas. Yang kedua, manusia yang gak waras. Yang ketiga, manusia yang geragas. Kira-kira sama termasuk kelompok yang mana? Geragas ya, betul.
Kang Gerakan nyapa ada Melayu dengan Korea. Itu kan karena kenggeragasan ya. Subhanallah. Orang yang sukses itu orang yang cerdas. Maka majelis taklim, pendidikan, apa-apa itu tujuannya kan untuk mencerdaskan. Orang yang cerdas itu orang yang bagaimana? Nanti saya sampaikan. Sebentar, waktunya tinggal 2 menit. Pertama, orang yang bodoh. Orang yang bodoh gak waras. Orang yang bodoh gak waras itu bukan berarti orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Kalau ada orang gak bisa baca, gak bisa tulis, jangan kesusu. Kesusu bener ya? Jangan kesusu dikatakan dia orang bodoh. Belum tentu. Orang bodoh itu jangan dianggap kalau orang yang gak bisa baca. Orang gak bisa baca gak iso maca naik. Jangan dibilang orang bodoh. Ya gak iso maca, mungkin dia bodoh dalam hal membaca, tapi dalam hal yang lain dia bisa jadi cerdas. Orang yang nggak bisa baca, orang yang nggak bisa tulis, jangan dibilang dia orang bodoh. Belum tentu kok. Memang dia bodoh dalam urusan baca tulis, tapi dalam urusan yang lain bisa jadi dia cerdas. Rasulullah Muhammad SAW itu Nabiul Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dapat julukan Fatona, artinya cerdas. Padahal nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nah, sampean pinter maca, pinter nulis, tapi kok on kabeh ngono to. Maka siapa orang bodoh itu? Orang bodoh itu orang yang keliru dalam menentukan pilihan hidup. Orang yang salah dalam memilih, itu orang bodoh. Meskipun dia profesor, titelnya macam-macam lah, mumat, apa SE, sobo embong, apa kayak Ustadz Mustah ini, SPD, sibuk mulai dewi, macam-macam lah, SAG, sarjana alam gaib, sarjana gimana, ada yang sebelah sana itu titelnya IR, Hiren Roto. Yang meskipun profesor tumpuk-tumpuk sekalipun, kalau salah dalam menentukan pilihan, itu namanya orang bodoh. Orang bodoh. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang tepat dalam menentukan pilihan hidup. Tepat dalam menentukan pilihan hidup. Makanya karena hidup ini pilihan, hadapi hidup ini dengan kecerdasan. Nah, tentang perjuangan dimanapun lahan perjuangan itu ada. Orang berjuang di bidang agama nggak harus pakai tasbih, nggak harus ngaji, baca kitab dan sebagainya, nggak harus dikir putar tasbih kelotak itu enggak. Berjuang beribadah itu sesuai dengan profesi. Oke, ya ini sebagian dari materi yang besok akan saya sampaikan biar sampean agak penasaran. Orang berjuang dan beribadah itu sesuai dengan profesi. Rasulullah sebagai tauladan kita itu dalam membagi waktu hidupnya itu proporsional. Ini ngerti bahwa aku ngomong proporsional ini? Kita ini dong ngomong. Jadi sesuai dengan profesi. Ketika malam hari Rasulullah membagi waktunya 3, dibagi 3. Sulusun li nafsi, yang sepertiga untuk istirahat, untuk diri sendiri. Wa sulusun li ahli, yang sepertiga untuk istri. Wa sulusun li rabbi, yang sepertiga terakhir untuk Tuhannya. Jadi nggak bener ya. Orang hidup itu putar tasbih terus klotak enggak. Ini wayahe sholat ya sholat, wayah poso ya poso, wayah zikir ya zikir, wayah kerja ya kerja, wayah kelon ya. Kalau sudah ora oleh sampai Thailand gue. Ate gak ngerti ngambung. Delok batu-batu aneh lho. Iya seperti itu. Ya kalau kiai ibadahnya ya putar tasbih. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir, ya Sami ya Basir. Semuanya ya dana. Iku mergo duwe musala urung dadi kurang seneng. Ya dana. Akhirnya wiridannya ya dana. Lah kalau pejabat itu ibadahnya ya pakai pulpen, pakai tanda tangan itu. Kalau sama diburu utang, ya kerjanya yang minggat ke Korea ini. Macam salah, mau diburu-buru utang lo ke masjid. Lunas gak utangnya? Lunas nyolong kotak amal. Yang ketiga, pokoknya cerdas lah, harus cerdas.
Nah, ya orang yang cerdas itu siapa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah seperti itu. Orang yang cerdas itu orang yang pandai introspeksi diri dan beramal untuk bekal menghadapi kehidupan abadi di akhirat. Itu. Nah, terakhir. Wes. Kau kurang sesuatu agak sedikit ceramah lah. Sampai no kafe. Nah, kalau saya kasih motivasi ke anak-anak saya yaitu 3 hal. 1, bekerja keras. 2, berpikir cerdas. Dan yang ketiga, beramal ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga itu beramal ikhlas. Ikhlas itu mudah diucapkan, susah diamalkan. Ini saya sampaikan dulu sebelum ada yang nanya. Itu yang ngasih motivasi di metingkring di kursi itu apa? Ya sudah ikhlas. Kalau ditanya seperti itu jawaban saya jelas belum. Ya, memang kan ikhlas itu mudah diucapkan, susah diamalkan. Nah, kalau kepingin tahu gambarannya ikhlas itu apa? Ikhlas itu ya kayak surat Al-Ikhlas itu. Iya, yang zaman sering bilang kul huwa ilaihi. Itu sebenarnya filosofi yang luar biasa. Surat Al-Ikhlas itu gambaran tentang keikhlasan. Artinya apa? Dia dinamakan surat Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak ada satupun disebutkan kata ikhlas. Gitu loh. Kalau surat Al-An'am di dalamnya ada kata An'am. Surah An-Naml di dalamnya ada kata An-Naml. Surah An-Nisa memang di dalamnya menyinggung-nyinggung tentang nisa dan banyak disebut kata-kata nisa. Surat Al-Lail ada Al-Lailnya, surat Al-Duha ada Al-Duhanya. Surat Yasin ada Yasinnya. Surat Al-Qamar ada Qamarnya. Tapi surat Al-Ikhlas dia dikatakan surat Al-Ikhlas, tapi ikhlasnya tidak disebutkan di situ. Susah memang ikhlas itu. Makanya ya latihan dan latihan. Maka tasfiyatul amal an mulahadatil makhluqat. Memurnikan amal perbuatan dari perhatian semua makhluk. Itu orang yang ikhlas. Ya komplitnya ya besok disebut no kabeh saiki kasih ceramah besok entek materinya. Itu jadi 3 hal. Terus dalam berjuang itu kalau guru saya itu kalau nuturi kayak gini, jadi ya suket pakai filosofinya rumput. Ya suket apa saja. Rumput itu ya rumput. Filosofinya rumput. Subhanallah. Rumput itu setiap saat dia diinjak-injak bukan hanya oleh 1-2 kaki, ribuan kaki menginjak-injaknya setiap hari. Tapi apakah setelah diinjak-injak itu rumput terus loyo? Enggak. Dia akan bangkit kembali dan bangkit kembali. Oh dia ora karo-karuan, mosak masih rubuh rebah enggak karo-karuan. Tapi apa dia terus begitu setelah diinjak-injak terus dia rebah terus enggak? Dia akan bangkit lagi dan bangkit lagi. Bukan hanya itu. Bahkan rumput dibabat pakai arit. Dibuat berarti kayak apa? Dia tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Dicabut dari tanah pun dia akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Dibakar sekalipun bekas bakaran itu akan tumbuh rumput lagi. Tadi filosofi yang berjuang niku dongane mek situ bismillahirrahmanirrahim Allahumma ndablek. Iya. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di depan, namanya orang berjuang itu ya kadang-kadang diinjak-injak orang, kadang-kadang dibabat pakai sabit, kadang-kadang dicabut dari tanah. Tapi kalau kita pakai filosofinya rumput, nggak peduli diinjak-injak orang, nggak peduli dibabat orang, nggak peduli diapa-apakan orang, terus. Saya kayak gini tuh dikira tuh semua orang seneng, yo nggak blas. Ya ada yang nggak seneng, tapi prinsip saya nggak ngurus, nggak melu nyangoni ae kok. Selama yang kita lakukan benar, ya kita harus pakai filosofinya rumput tadi, ndablek tadi. Wes, mungkin ada yang mau curhat, tapi bukan curhat mah. Tanya, jangan tanya istrinya berapa. Tutup pertanyaan mungkin. Assalamualaikum. Rekan-rekan semua, ini karena waktunya sudah mepet ya, karena nanti ada foto bareng karena Ustaz sudah pengen istirahat ya. Jadi kita sampaikan kita kasih 3
pertanyaan untuk Ustadz ya, apa mungkin dari curah zaman apa mengenai apa itu 3 pertanyaan untuk Ustadz, dan nanti habis itu ya biar cepat nanti kita foto bareng untuk panitia dan sebagainya ya. Jadi terus habis foto terus keluar itu ya. Jadi mohon jauh ini karena waktunya sudah malam dan nanti ya juga pengen istirahat ya. Jadi ada 3 pertanyaan dari rekan-rekan semua untuk disampaikan kepada Ustaz. Monggo, siapa yang ada pertanyaan? Ya, monggo berdiri Mas. Perkenalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jono dari Purwokerto. Purwokerto. Ngapa? Kok saya nyong? Langsung tanya atau nanti Pak? Di dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Seandainya kita menemui suatu saat keadaan menyalakan mayat Pak, waktunya asar, itu sebaiknya apa sholat mayat dulu atau sholat wajib dulu Pak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkes saya jawabannya nggak usah tua-tua. Tidak ada sholat sunnah ba'da asar. Ya, itu memang setelah sholat asar sampai ghurub syams tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah. Tidak ada sholat ba'diyah asarnya, kecuali kan kalau dari pertanyaan yang tadi ada mayat yang disolatkan pada waktu asar itu ya sholat asar dulu baru sholat jenazah. Nggak apa-apa kalau misalnya kalau sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid ya nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu sholat ba'diyah asar, itu tidak ada. Kalau sholat jenazah yang disolatkan setelah sholat fardu pada waktu asar itu sebaiknya dan sholat asar dulu baru disolatkan jenazahnya. Terus ya wes menaik. Ya, jawaban. Terima kasih. Iya. Itu pertanyaan yang kedua, monggo. Apa gitu, mengapa Ustadz bisa terkenal dan sebagainya, terserah sampai untuk syariah dan sebagainya, monggo. Yuk, pertanyaan kedua, monggo. Siapa yang bertanya? Tanya tentang kedua ini. Ya, yang kedua. Iya, monggo. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Mias Malawi, asli dari Kudus. Kudus, alhamdulillah, kota Jenang. Mudah-mudahan sekudus hatinya. Nah, ini pertanyaannya kok bisa sampai terkenal gitu amalannya apa? Enggak ya seperti tadi. Saya itu prinsip hidup itu mengalir saja. Kalau orang dikenal orang itu karena 2 hal. Satu ya mergo apike, nomor loro mergo eleke. Makanya sampai ada pepatah yang mengatakan bul zam-zam tu'raf. Kalau kau pengen terkenal kencingi sumur zam-zam, pasti kamu akan terkenal kan begitu ya. Orang dikenal itu nggak mesti enak gitu loh. Dikenal karena kebaikannya atau dikenal karena kejelekannya. Kita kepingin apa ya? Saya sih sebenarnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi prinsip hidup saya itu nek wong Jawa bilang ngetutno iline banyu gitu saja. Jujur, saya itu mulai dulu nggak pernah berkeinginan jadi seorang mubalek, nggak pernah punya cita-cita jadi mubalek. Cita-cita saya mulai kecil itu saya ingin jadi seorang guru. Jadi mulai dulu itu saya kepingin jadi guru. Saya itu kalau lihat guru itu wah enak banget gitu, mulia banget kehidupannya. Cita-cita saya seperti itu. Saya nggak pernah punya keinginan untuk menjadi seorang mubalek, apalagi yang sampai terkenal, sama sekali enggak. Dan bahkan di pesantren itu saya nggak pernah belajar ceramah, belajar pidato seperti itu enggak. Jarang sekali saya tampil. Tapi tahu Allah mentakdirkan saya seperti ini ya saya jalani gitu aja. Jadi hidup saya itu bahasanya mengetutkan saya. Apa yang terbaik saya lakukan hari ini ya saya lakukan. Itu nggak pakai kata ditunda. Kalau kebaikan itu bisa dikerjakan saat ini, ya kita lakukan saat ini. Karena saya punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, sesuai sabda Rasulullah itu manusia yang terbaik itu adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Ibadah-ibadah makhluk yang ada tanpa ibadah ritual yang ada tanpa diikuti dengan ibadah sosial nggak ada gunanya.
Mungkin sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar tujuannya seperti itu. Dalam sehari semalam kita mungkin hidup kita itu 24 jam. Waktu yang untuk sholat itu cuma 1 jam. Tapi 1 jam ini harus bisa direfleksikan untuk 23 jam berikutnya. Gitu loh. Jadi karena saya prinsip hidup saya cuma seperti itu. Terus aku main ngetut udah mulai. Jadi gini, apa yang keluar dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Apa yang keluar dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Orang seneng itu sumbernya dari hati. Jadi apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Kalau keluarnya nggak dari hati, sulit masuk ke dalam hati. Mungkin di antara jamaah, di antara teman-teman saya banyak yang punya pikiran kayak gini. Anwar Zaid itu ada apanya? Kalau dibandingkan dengan yang lain, saya sama sekali keilmuan saya sangat minim, sangat terbatas. Tapi kenapa omongan saya kok bisa didengarkan banyak orang? Itu mungkin aku juga kawak ya. Saya sendiri juga heran. Ya, artinya saya sendiri omonganku koyo ngene kok iso disenengi wong lho sing disenengi apa nih? Saya ini kasar. Tapi insya Allah tujuan saya kasar saya bukan bertujuan untuk menyakitkan, tapi kasar saya kepingin meyakinkan. Dan ada kasar itu nggak semuanya jelek kan? Ada kasar tapi baik. Ya kalau kasar-kasarnya lumut bereseti. Tapi kasarnya parut kan manfaati. Kasarnya kancut ngadai. Kasarnya janggut nangen nih. Janggutnya wong nom, janggutnya nganten anyar, janggutnya wong tua wis paute yang gila nih. Artinya barang sing kasar itu gak kabeh elek kok. Maka kan kadang-kadang saya kalau ngomong jebret enggak ngurus. Kadang-kadang gitu, kenapa kok saya sampai jadi terkenal? Ya salahnya yang membuat saya terkenal. Saya nggak pernah minta jadi orang terkenal, dan jadi orang terkenal itu nggak enak. Tapi terkenal atau tidak itu nggak penting. Apa artinya dikenal manusia kalau nggak dikenal Allah? Bagi saya, ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini manfaat gitu saja. Terkenal, dikenal manusia kalau nggak dikenal Allah nggak ada artinya. Jadi kalau bisa itu kita ya hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Prinsip hidup saya tadi bekerja keras, berpikir cerdas, beramal ikhlas. Itu prinsip hidup saya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir ya. Nanti habis pertanyaan terakhir saya sampaikan ya. Nanti terus kita berdoa. Habis itu nanti kita foto bareng ya. Habis itu acara selesai. Ya, terus pertama ya untuk rekan yang di sini. Nanti terus saya biar istirahat. Yuk, monggo untuk pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto asal Cilacap. Pertanyaan pada Pak Kiai, apa pandangan Pak Kiai mengenai dunia maya antara manfaat dan mudaratnya? Sekian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dunia maya ibarat sebuah alat, ya. Ibarat sebuah pisau. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi ya bisa manfaat bisa enggak tergantung penggunanya. Sebagaimana pisau ini bisa bermanfaat. Sebagaimana pisau dan api. Api itu kebanyakan orang menilai banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Kan tergantung penggunaannya. Ya kalau api ditaruh di kasur ya bisa membakar rumah. Tapi kalau api itu ditaruh di puntung rokok kan enak buat saya. Makanya kalau dalam ceramah yang sering saya sampaikan, dunia maya itu tergantung penggunanya. Sama kalau digunakan untuk kebaikan, subhanallah, manfaatnya luar biasa. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang madorotnya juga luar biasa. Tergantung bagaimana kita menyikapinya saja. Artinya, ya kita ambil yang manfaat, kita hindari yang madorot. Manfaatnya juga luar biasa, penyebaran ilmu dari situ juga luar biasa, banyak sekali. Makanya harus dipilah-pilah, harus difilter. Saya yakin kalau teman-teman sudah pada pinter semua, Manfaatnya juga banyak, madorotnya juga banyak. Maka cara kita menyikapinya bagaimana? Ya ambil manfaatnya,
buang madorotnya. Sama apa saja, bukan hanya dunia maya, apa saja pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Likulli syai'in mazaya, segala sesuatu itu pasti ada nilai plusnya, pasti ada keistimewaannya, apapun, termasuk itu dunia maya. Banyak nasihat, ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari situ, tapi banyak juga madorotnya. Ibarat makan buah gitu ya diambil yang bisa dimakan. Cara mangan durian yang bisa dimakan kita makan, tapi kulitnya ya ojo dipangan sih, sandak kulit-kulitnya kan kayak gitu. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan singkat ini dibarokai Allah Subhanahu wa taala, dan saya berharap mudah-mudahan silaturahim ini bisa berlanjut. Saya juga merasa senang, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan sambutan yang luar biasa kepada saya. Mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah teman-teman ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan jumpa kita, pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia saja, mudah-mudahan bisa menjadi sababiahnya nanti Allah mempertemukan kita di akhirat. Allah, sama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berada di jalur siratal mustaqimnya Allah, diberi keamanan, keselamatan dari berbagai macam bala dunia, berbagai macam godaan hawa nafsu, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihatin min syarril umur. Niyatul qabul jabat salah hasanul amal wal ma'mur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal walidayni wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhaban. Silatana silatan mubarakatan farqan min ba'di farqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallim ba'dana za'i imanana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah warzuqna khairal dunya wal akhirah warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzuka min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa adal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa bika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazakallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk meningkat waktu namanya jam 7 ini ya, jadi mohon maaf ya untuk nanti fotonya dari ibu, terus di sebelah kanan kiri ada kita ya, terus nanti di belakang juga ada kita, nanti ada 3 kali pemotretan atau 4 kali ya, sudah mulai 4 kali atau berapa kali? 4 kali. Menurut saya diunjukin Ustaz Aduh. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life, ya Allah, oh Allah. Be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath could be the last.